Kebutuhan umum lainnya untuk melakukan binding data adalah memanipulasi daftar kelas di suatu elemen HTML-nya. Memanipulasi di sini artinya kita akan mencoba untuk menghilangkan atau menambahkan kelas dari elemen HTML-nya. Sebagai pengguna jQuery, pasti teman-teman pernah menjalankan metode add class atau metode remove class, yaitu fungsi untuk menambahkan kelas atau menghilangkan kelas. Lalu bagaimana bila kita melakukan hal itu di dalam Vue.js? Karena penggunaan kelas termasuk atribut di dalam HTML, maka kalian bisa mengirimkan kekuatan menggunakan direktif yang namanya vbind. Coba teman-teman buka websitenya vuejs.org. Kita akan coba lihat bagian dokumentasinya tentang kelas binding. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur kelas untuk elemen HTML-nya atau dikenal sebagai kelas binding, yang tujuannya untuk menerapkan kelas secara dinamis. Teman-teman bisa baca penjelasan di sini, sudah cukup lengkap. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada sintak penulisannya. Kalau teman-teman ingin menambahkan kelas berdasarkan argumen yang diberikan, artinya argumennya bisa bernilai true atau false. Kalau misalnya true, maka kelas ini akan diaktifkan. Jadi cara nulisnya seperti ini. Kita kirimkan direktif vbind untuk kita gabungkan dengan atribut HTML. Terus bentuknya objek, kita tentukan kelas mana yang mau kita tambahkan, terus kita berikan argumennya, di mana kelas ini adalah nama kelas yang kita buat sendiri, dan kelas ini mempunyai jenis stylenya. Lalu value-nya dipisahkan dengan titik 2. Value-nya itu adalah variabel isActive yang didaftarkan di dalam objek datanya. Pada kasus ini isActive adalah true. Ketika isActive-nya true, maka kelas aktif di-render. Tapi kalau misalnya isActive-nya berubah menjadi false, maka secara otomatis daftar kelas aktif juga akan diperbarui, yaitu dihilangkan dari elemen HTML-nya. Contoh yang kedua, malah di sini teman-teman bisa memiliki beberapa kelas yang ingin diaktifkan sama-sama. Ada kelas aktif dan ada kelas TextDanger. Jadi sebelah kiri itu adalah nama kelas. Titik 2 argumennya. Ini bentuk objek ya. Terus di dalamnya pasangan key dan value. Ini properti pertama, ini properti yang kedua. Nama propertinya adalah nama kelas. Value-nya adalah argumen yang kita berikan atau statement apa yang kita tulis. Pada kasus ini dia mengaktifkan TextDanger dan kelas aktif. Kelas ini tergantung dari data hash error-nya. Hash error bernilai false. Nanti bentuk kelasnya akan dirender seperti ini. Kelas aktif akan ditempelkan ke elemen tersebut, tapi tidak untuk bagian kelas TextDanger karena datanya bernilai false. Terus contoh yang lainnya, kalau teman-teman scroll ke bawah, Vue.js juga memberikan cara penulisan lain dengan menggunakan konsep array syntax, di mana kalau teman-teman menggunakan ini, teman-teman ingin menambahkan kelas lebih dari satu atau multiple class, yang mana dipisahkan dengan koma untuk kelas 1 dan kelas lainnya. Kita akan deklarasikan kelas-kelas tersebut sebagai objek data. Sehingga elemen yang dirender seperti ini. Kelas 1, kelas 2 akan diaktifkan secara bersamaan. Tapi kalau teman-teman ingin melakukan toggle untuk kelasnya, teman-teman bisa memberikan list kondisi dengan menggunakan ternary expression. Jika isActive-nya bernilai true, cetak kelasnya ke dalam elemen, sedangkan kalau false, kosongkan kelasnya. Teman-teman bisa menuliskan seperti ini di dalam struktur HTML-nya.
Jadi itu dia beberapa contoh dalam penggunaan kelas. Nanti di bagian berikutnya kita akan coba praktek bagaimana membuat kasus kalau kita ingin menggunakan kelas binding.